Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Sri Martina, nomor UKG 2015-01637388 dan nomor mahasiswa 22748232220. Saat ini sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 pada Universitas Pendidikan Ganesha. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan video praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 yang dilaksanakan di SMP Negeri 11 Luxembourg. Adapun model pembelajaran yang akan saya gunakan adalah problem based learning pada submateri komponen dalam lingkungan. Berikut video praktik pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi dalam pelajaran IPA. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, agar pembelajaran kita lebih berkah, lebih bermakna, terlebih dahulu kita berdoa. Silakan dipimpin doanya oleh ketua kelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kita memulai pembelajaran, akan cek kehadiran kalian terlebih dahulu. Apa ada yang tidak hadir? Hadir semua ya. Oke, berarti hari ini hadir semua. Baik. Kira-kira hari ini ruangannya bersih atau tidak? Adakah di bawah meja masing-masing ada sampah? Sudah rapi, pakaiannya sudah rapi hari ini? Sudah. Sehat semua? Sudah. Siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Oke, kalau memang siap, coba dulu Ibu lihat semangatnya. Semangat belajar? Semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semua pada semangat belajar. Ibu mau tanya, kira-kira masih ingat tidak apa pembelajaran kita sebelumnya? Masih. Pembelajaran kita sebelumnya adalah konsep lingkungan. Hari ini masih kita belajar tentang lingkungan ya. Masih ingat tidak apa arti lingkungan? Siapa yang tahu? Wow, banyak yang tahu. Coba yang saya jawab. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar individu yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Oke, benar sekali. Kita beri tepuk tangan dulu. Ya, masih ingat. Apa saja ada benda-benda di sekitar kita? Misalnya di sekitar tempat tinggal. Siapa yang bisa jawab? Coba Zekia. Rumput, pohon, tanah, batu, air, udara, cahaya matahari, capung, melalang, padi, tikus, sapi, kambing, ayam, bebek, cacing, rumah, dan lain-lain makhluk hidup dan tak hidup. Kita beri tepuk tangan untuk Zekia. Apa yang dimaksud dengan individu? Siapa yang masih ingat? Semua ingat, alhamdulillah, anak-anak ibu rajin semua. Coba Nasya. Individu adalah satuan makhluk hidup yang merupakan tingkat terkecil dari ekosistem. Tingkat terkecil dari ekosistem. Oke, baik. Betul sekali, kita beri tepuk tangan. Sekarang ibu ingin menampilkan sebuah video.
apa saja yang terlihat dalam video tadi? Ya. Itu berkaitan dengan pelajaran kita hari ini. Baik, ini tadi video persepsi kita. Nah, jadi hari ini kita masih mempelajari tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Sub materi kita hari ini adalah komponen dalam lingkungan. Tadi pada video persepsi dalam lingkungan apa terdapat komponen-komponen yang ditunjukkan dalam video itu? Sawah, betul sekali, lebih tepatnya pada ekosistem sawah. Manfaat kita mempelajari tentang komponen dalam lingkungan hari ini adalah agar kita lebih mengenal komponen-komponen penyusun ekosistem yang ada di sekitar kita. Nah, adapun indikator yang kita capai adalah menelaah lingkungan dan komponen-komponennya. Kemudian ada menganalisis fungsi komponen biotik dan abiotik. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah melalui pengamatan. Kita nanti akan melakukan pengamatan atau praktikum di luar ruangan. Melalui pengamatan, studi literatur dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menelaah lingkungan dan komponennya dengan teliti. Kemudian, melalui pengamatan, peserta didik bekerjasama dengan teman kelompok mengamati lingkungan sekitar sekolah. Yang ikut tunjuk nanti ya, dengan teliti. Yang ketiga, melalui studi literatur, baik dari buku maupun dari handphone. Nanti boleh kalian cari informasi melalui internet. Dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis fungsi dari komponen biotik dan abiotik. Dan yang terakhir, melalui studi literatur, peserta didik mampu mengaitkan hubungan komponen biotik dan abiotik yang saling membutuhkan. Oke, pada hari ini kegiatan kita dalam mengamati komponen yang terdapat di lingkungan sekolah. Baik, selama pembelajaran berlangsung, Ibu akan menilai kalian dalam 3 komponen. Yang pertama, penilaian sikap, teliti dan kerjasama. Adakah kalian mengerjakannya dengan teliti? Adakah kalian mengerjakannya dengan saling bekerja sama di kelompok? Kompak menyelesaikan sama-sama diskusi kelompok. Yang kedua, penilaian keterampilan, aktif melakukan diskusi dan presentasi nanti ke depan kelas. Dan yang ketiga, pengetahuan, yaitu adanya uji di awal yaitu pretest dan di akhir pembelajaran berupa post-test. Nah, sekarang Ibu terlebih dahulu akan memberikan pretest kepada kalian. Waktunya lebih kurang 5 menit, silakan dikerjakan. Sudah, waktunya sudah habis? Sudah siap? Sudah. Alhamdulillah. Tolong dikumpulkan semua. Tolong satu orang bantu kumpulkan semua. Sekarang kita masuk ke pembelajaran kita. Yang pertama, Ibu akan menampilkan sebuah video untuk orientasi masalah. Silakan simak. Sudah jelas apa yang terlihat di situ? Sudah. Contoh dari ekosistem kebun ya. Oke. Itu adalah video orientasi masalah. Tugas kalian di dalam kelompok nanti
nanti rumuskan masalah terkait dengan video itu. Untuk memudahkan kalian dalam merumuskan masalah, buatlah perumusan masalah dalam bentuk pertanyaan. Tugas kalian membuat perumusan masalah dalam bentuk pertanyaan dan membuat jawaban sementara atau hipotesis. Nah, untuk mengerjakan ini silahkan kalian duduk menurut kelompok masing-masing yang sudah Ibu bagi. Nantinya di kelompok akan Ibu bagikan LKPD, lembar kerja untuk kalian kerjakan. Oke? Silahkan berpencar ke kelompok masing-masing. Jangan lupa LKPD-nya dikerjakan secara berkelompok. Ya. Bu, ya, silakan ada yang mau ditanyakan? LKPD-nya dikerjakan semua, Bu. Kalau nggak selesai gimana, Bu? Iya, LKPD ini lembar kerja kalian setelah kalian mengamati video dan nanti melakukan pengamatan di luar ruangan harus dikerjakan semua sampai selesai hari ini dikumpulkan. Di sini yang harus kalian kerjakan adalah coba diperhatikan LKPD masing-masing, ya. Dituliskan permasalahan yang terdapat yang menjadi permasalahan pada video tadi. Kemudian dituliskan hipotesis atau jawaban sementara dari perumusan yang sudah berhasil kalian buat, perumusan masalah. Nah, kemudian setelah itu kalian melakukan penyelidikan. Penyelidikan di sini adalah mengamati lingkungan sekitar. Dalam hal ini khusus kita mengamati lingkungan sekolah. Nah, di sini nanti kalian menggunakan alat peraga yang sudah siap di meja kalian masing-masing. Ada semua meja ada? Ada. Di sini ada alat peraga berupa bambu dan tali rafia yang akan kalian gunakan nanti untuk membentuk bujur sangkar. Bujur sangkar sebagai sebuah ekosistem kalian masing-masing untuk kalian amati. Yang kalian amati ekosistemnya, komponennya itu khusus yang berada di dalam lingkungan atau di dalam kuadrat bujur sangkar ini. Sudah paham? Sudah. Nanti kalian kerjakan di luar ruangan. Oke. Kemudian apa yang kalian dapatkan nanti kalian catat ke dalam LKPD ini. Ya, catat. Di sini sudah tersedia tabel untuk kalian isi. Ada biotik jumlahnya berapa, ada abiotik jumlahnya berapa. Sudah paham? Sudah. Setelah itu nanti kita akan kembali ke ruangan. Setelah mengamati apa aja komponen di dalam kuadrat bujur sangkar ini, kita kembali ke ruangan untuk mengerjakan LKPD ini sampai selesai dengan kalian berdiskusi, kemudian membaca literasi di buku ataupun dari handphone. Ingat, nanti handphone dipakai seperlunya untuk kebutuhan belajar. Sudah paham? Sudah. Sekarang siap-siap kalian bawa LKPD-nya, bawa pulpen atau pensil alat tulis kalian. Silakan menuju ke halaman sekolah untuk membuat kuadrat ekosistem. Silakan cepat-cepat waktu kita ya, waktu kita buat hanya 1 menit. Kẻ thì cái kiểu thì chị kệ thật kịp cái đầu hai chị cũng như là vậy. Ini suruh mana hati-hati. Biar amat dulu. Ya, nama cantik bisa. Ôn tu lắm kìa.
Ini berarti pohon mangga hidup ah? Hidup lah, mangga hidup di sini. Rumput ada. Nah, hidup. Rumput, Allah. Rumput, sinar matahari itu. Rumput, rumput nih. Ada rumput. Coba. Kupu-kupu. Lagi ya. Bertemu. Ini batu kan? Ada apa-apa. Cantik. Daun kering. Batang kering, batang kayu. Air benda tak hidup. Ini nih ya, ini yang terbang ini apa nih namanya? Kembang itu Menggigit biasanya dia. Apa itu? Tahun apa? tahun lah. Tahun. Ini di daun mangga ada yang jalan-jalan ini. Ulat tuh buah. Ini. Ini di daun. Tulis apa aja yang didapat. Tahun. Itu di akar itu ada air ya, air yang di bawah rumput kering itu. Air. Ya. Apa kabar kau? Banyak ulatnya ini ya. Hati-hati banyak ulat. Di bawah Coba. banyak dapat biotiknya. Banyak tulis sebanyak-banyaknya apa yang dapat. Mau yang di tanah, mau yang di rumput, mau yang terbang-terbang tulis semua ya. Kuadrat yang dibuat ada ukuran 1 meter kali 1 meter. Ada. Kuadrat rafianya ada 1 meter kali 1 meter dibuat ada ya. Banyak didapat biotiknya, abiotiknya. Itu agak becek tuh, ada air nggak situ? Ada. Ya. Kelompok satu lagi mana? Air Baik, banyak ya dapat ya. Itu yang terbang-terbang tuh banyak jenis tuh, tulis semua. kupu-kupu belalang. Kupu-kupu belalang. Itu batangnya ada yang daunnya bolong-bolong karena apa itu? Ulat. Ulat, dimakan ulat, tulis ya. Hati-hati banyak ulat di pohon. Itu daunnya menguncut kalau dipegang, apa itu? Putih malu dia kalau disentuh. Ah. 10 menit kalian mengamati ini sudah bisa stop dan kita kembali ke kelas ya. Lebih kurang 1 menit lagi ada waktu untuk kalian mengamati. Merah itu kembang. Tanaman yang tidak hidup dia mati. Tanah dan kering. Batu, tanah, air. Baik anak-anak, sudah kembali ke kelas semua? Sudah. Oke. Sekarang siapkan handphone kalian dan buku pakai kalian. Alat tulis, LKPD yang untuk diisi ya. Kalian ready
menyaksikan video, sudah juga mengamati di luar. Berarti tugas kalian sekarang merumuskan masalah dari video tadi, merumuskan hipotesisnya, kemudian dari hasil penyelidikan tadi juga kalian tulis ke dalam tabel, ya. Nah, dan diskusikan di dalam kelompok. Sudah ada hipotesis yang kalian buat, kalian cocokkan tak nanti dengan studi literasi kalian dari buku paket. Dari buku paket, dari handphone, ya, boleh cari di internet apa saja yang berkaitan dengan permasalahan kita hari ini. Kemudian jawabannya diskusikan dengan kawan di kelompok masing-masing. Di sini kembali mengingatkan bahwa ibu akan menilai keterampilan, ya, seperti dikatakan Mewah tadi. Sambil kalian mengerjakan, ibu akan menilai kerja kalian di kelompok, apakah teliti mengerjakan, apakah kerjasamanya, diskusinya itu bagus atau enggak. Jadi berharap semua aktif di kelompok. Sudah paham? Ya. Silakan dikerjakan, waktunya 20 menit untuk mengerjakan semua di LKPD. Lihat nih, ada kuda di rafinya kan. Ini abiotik. Ini lagi ini kenapa nih? Ini yang biotik ini. Biotik, bukan biotik sekarang biotik lah. Tapi kalau yang biotik yang duduk, biotik yang duduk. Lebih cukup untuk lagi yang besar yang terhabis. Oh, ini berarti yang abiotik. Tiga sudah paham. Ini kalau kita, ya, nah, sudah paham. Mas Bagel gimana? Sudah paham maksudnya? Ini berarti yang ayam ini abiotik ayamnya. Matahari ya, juga boleh. Di sini itu di belakang. Ini ada bahannya. Kayak mana tadi mana? Enggak sendiri. Itu sendiri.
presentasinya? Cepat ya. Iya, dibungkus juga ya. Oke. Waktu kita sudah habis, semua kelompok sudah siap ya? Sudah. Saatnya mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok. Kelompok mana yang mau tampil pertama? Kelompok 2. Oke, silakan. Diwakili oleh siapa? Oleh Farida. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Dikasih jalan kawannya untuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Faranadila. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Di kelompok mana? Kelompok 2. Kelompok 2. Permasalahan yang kami temukan adalah mengapa belalang berada di ekosistem kebun atau sawah. Jawabannya, karena belalang adalah makhluk hidup yang terdapat dalam ekosistem biotik. Hasil pengamatan diskusi komponen lingkungan kami, yaitu biotik. Biotik terdapat semut, jumlahnya 5, belalang, jumlahnya 2, ulat, jumlahnya 3, katak, jumlahnya 1, laba-laba, jumlahnya 1, serangga, jumlahnya 4, kumbang, jumlahnya 1, tawon atau lebah yang menggigit, jumlahnya 2, lalat, jumlahnya 1, cacing tanah banyak. Komponen abiotik terdiri dari pohon, jumlahnya 1, rumput tidak terjumlahkan, sinar matahari tidak terjumlahkan, air tidak terjumlahkan, tanah tidak terjumlahkan, batu 1, udara tidak terjumlahkan, daun kering ada 6. Berdasarkan hasil pengamatan diskusi kelompok kami, berapa macam makhluk hidup yang kamu temukan di dalam wujud sangkar rafia? 19 makhluk hidup. Berapa macam makhluk tak hidup yang kamu temukan di dalam wujud sangkar rafia? 8 macam makhluk tak hidup. Makhluk hidup apa yang memiliki jumlah terbanyak? Cacing tanah. Makhluk hidup apa saja yang berperan sebagai produsen dan konsumen? Rumput dimakan oleh ular. Misalnya, saat kamu menemukan bujur sangkar kamu menemukan jamur, berperan sebagai apakah jamur tersebut? Pengurai. Apakah komponen abiotik dan biotik memiliki fungsi yang berbeda bagi lingkungan? Berbeda. Komponen abiotik memengaruhi komponen biotik. Apakah kalimat di atas benar? Benar. Kesimpulan yang dapat disimpulkan adalah di dalam lingkungan terdapat komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik merupakan komponen yang ada di alam dan meliputi semua makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan manusia. Sementara komponen abiotik adalah seluruh unsur yang tidak hidup dalam ekosistem. Komponen biotik antara lain rumput, belalang, katak, pohon, capung, kupu-kupu, nyamuk, cacing, dan lain-lain. Komponen abiotik yaitu tanah, air, batu, udara, sinar matahari. Kesimpulan dari ekosistem adalah ekosistem mempelajari tentang hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungan hidupnya. Inilah yang dapat simpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Kurang dan lebih saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelompok 2 sudah selesai mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah, di sini Ibu akan mempersilakan ada yang ingin bertanya untuk kelompok 2, silakan ditanyakan. Saya. Ya, silakan Mbak Kadini. Kenapa hasilnya berbeda dengan kelompok kami? Karena wujud sangkar yang kita
diamati berbeda-beda. Ya. Maksudnya di sini kenapa berbeda itu hasilnya ya? Hasil dari pengamatan dalam bujur sangka ya. Karena posisi tempatnya tadi berbeda-beda ya. Ya, kalian membuat ekosistem dalam bujur sangka di tempat yang berbeda. Oke, sudah benar jawabannya. Ada lagi? Sudah tidak ada yang bertanya? Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk baiklah anak-anak, sudah tampil semua kelompok tadi ya. Luar biasa tadi hasil kerja kalian di kelompok masing-masing. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk kita. Di sini sedikit ada penguatan dari Ibu untuk menanggapi apa yang sudah kalian tampilkan dalam presentasi kelompok tadi. Yang pertama, kalian sudah menemukan yang namanya komponen biotik. Komponen biotik di dalam ekosistem yang kalian buat tadi dan kalian amati. Nah, komponen biotik itu adalah komponen yang bernyawa. Kalau dengan secara singkat kita artikan, yang bernyawa artinya setiap makhluk hidup dikatakan ke dalam komponen biotik. Jadi di sini tadi ada yang menemukan rumput, ada yang belalang, ada yang pohon mangga. Ya, yang namanya hidup itu dikatakan sebagai biotik. Jadi yang kalau ada yang salah tadi bisa diperbaiki. Kemudian yang kedua ada komponen abiotik. Berarti dengan bahasa singkatnya kita katakan abiotik itu adalah yang tidak bernyawa. Seperti air tadi, ada yang lingkungannya becek berair tadi, ada yang ranting kayu, ada yang daun kering, ada yang udara dan matahari yang pastinya ya. Itu semua kelompok ada disebutkan di kuliah. Masing komponen itu baik biotik maupun abiotik memiliki peran dalam kehidupan. Misalnya sinar matahari, apa manfaat matahari? Membantu proses fotosintesa. Ya, bagi manusia tentu sangat penting juga ya. Kalau bagi tumbuhan itu membantu proses fotosintesis. Benar sekali jawabannya. Baik. Nah, sekarang apa yang dapat kalian simpulkan sendiri dari pembelajaran kita hari ini? Nah, setelah tadi kalian membaca literasi di buku, di handphone, kalian buat perumusan masalah, hipotesis. Sekarang Ibu ingin tanyakan siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan Farah. Di dalam lingkungan terdapat komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik antara lain rumput, belalang, katak, pohon, capung, kupu-kupu, nyamuk, cacing, dan lain-lain. Komponen abiotik terdiri dari tanah, air, batu, udara, dan sinar matahari. Iya, benar sekali jawabannya. Lagi kita beri tepuk tangan. Ya, dia menyimpulkan tentang komponen biotik dan abiotik. Ada yang lain bisa menyimpulkan? Ya, silakan Mutia. Komponen biotik dan abiotik saling berhubungan dalam ekosistem. Saling berhubungan. Benar sekali, adanya keterkaitan antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Benar sekali jawabannya. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan Indonesia. Komponen abiotik mempengaruhi komponen biotik, misalnya air, tanah, udara, cahaya matahari mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan biotik. Iya, benar sekali, masih ada kaitannya dengan kesimpulan yang dibuat Mutia ya. Adanya kaitan atau hubungan antara biotik dengan abiotik. Dan saya sudah menjelaskan itu. Jadi kita harus bersepakat. Semua jawabannya, semua kesimpulannya sudah benar. Baik. Nah, artinya pembelajaran kita untuk hari ini sudah selesai. Sekarang untuk mengakhiri pembelajaran, saatnya itu akan memberikan post test untuk melihat kemampuan kalian setelah mengikuti pembelajaran. Ya, kalau sudah, silakan dikerjakan dalam waktu 5 menit. Kerjakan masing-masing ya, jangan ada yang nyontek. Kalau sudah siap boleh dikumpulkan. Kalau dikumpulkan ya.
pasti. Coba kalian perhatikan ke depan semua. Yang pertama, hal apa yang paling anak-anak kuasai setelah pembelajaran hari ini? Yang kedua, hal apa yang belum anak-anak kuasai setelah pembelajaran hari ini? Dan yang ketiga, hal apa yang masih membingungkan? Coba kalian pikir masing-masing. Boleh nanti dibuat di kertas, dikumpulkan setelah pelajaran nanti ya, nggak harus sekarang. Setelah pelajaran nanti, setelah jam istirahat, boleh kalian kumpulkan kembali ke ibu. Yang paling dikuasai hari ini apa, yang belum dikuasai apa, dan yang membingungkan apa. Sudah paham ya? Sudah. Isi pembelajaran kita hari ini. Baik. Untuk kerjaan rumah, tolong dikerjakan soal latihan pada buku paket halaman 49 di bawah materi yang sudah kita pelajari hari ini. Ya? Setelah itu, sampai jumpa di pembelajaran kita selanjutnya. Untuk hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Pembelajaran minggu depan yaitu tentang masih dengan interaksi makhluk hidup, tetapi pada materi pola interaksi, yaitu adanya simbiosis. Ini akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, seperti biasa kita kembali berdoa. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله